Saya idam jaga sholatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama sama jaga istri kamu. Udah hadir, udah ngeliput ayah dari awal sampai akhirnya dianterin ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi saya juga terima kasih sama teman-teman media yang udah juga menyampaikan bela sungkawanya, menyampaikan berita ini ke semua penggemar-penggemarnya ayah, ke semua orang-orang yang sayang sama ayah. Mungkin kemarin sempat drop dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Jadi gini, sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri. Itu setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat 9:30 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Habis sendiri kondisinya seperti apa mas sampai 9:30 malam itu, 9:10 malam? Jadi kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam 8:30 gitu ya. Jadi jam 8:30 taraweh, mama untuk kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam, sampai pada akhirnya ya Allah berkehendak lain. Infeksi parunya Mungkin udah sekitar 1-2 tahun ya treatmentnya juga. Iya memang sudah menyebar sih ya kemana-mana ya. Awalnya memang stroke gitu ya, terus mulai dari stroke, habis itu banyak kayak gejala-gejala lainnya. sempat ada ini nggak, apa memang almarhum dari 2017 ya sudah tidak ada komunikasi? Ayah itu nggak ada komunikasi itu dari 2000, yang bukan nggak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah nggak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000, terakhir serangan stroke yang terakhir itu 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah tuh 2015, 2018, terus terakhir tuh 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datengin teman-temannya kuliahnya ayah gitu ya, karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu, sama kita susah nih gitu. Terakhir siapa yang jenguk? Terakhir kan ada Tante Oneng juga sempat jenguk juga ayah kan waktu itu, terus juga ada teman-teman kuliahnya ayah juga di UI gitu yang jenguk ayah juga gitu, teman-teman SMA-nya gitu, karena ya memang pada saat sakit itu tujuan saya adalah ya saya pengen ayah bisa ketemu sama semua teman-teman dia lagi gitu, dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main sinetron gitu. Makanya beberapa kali kan mungkin teman-teman media suka lihat gitu ya. Kalau sosok ayah di keluarga gimana? Wah, ayah itu apa ya? Sosoknya tuh kalau dilihat secara ini kan kayaknya humoris gitu, padahal sih sebenarnya nggak terlalu humoris banget gitu ayah, tapi ayah tuh orangnya serius gitu. Ayah tuh penyayang banget dan ya imam lah buat saya, bener-bener role model lah buat saya gitu. Yang paling berangkatin umroh, tetangga dan lain sebagainya waktu masih sehat, tapi tetangga susah. Itu benar. Iya itu benar. Itu yang buat saya juga sedih, maksudnya wah, punya jiwa yang seperti itu brave sekali gitu. Jadi ya dia pilih orang yang sayang sama dia gitu ya. Dia coba bantu yang dia bisa gitu, bisa mungkin dia memang ada, tapi jumlahnya saya berapa sih kurang tahu, tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, mau kemana ya? Itu
mau umroh gitu. Semasa hidup ada pesan Ayah. Idam ingat. Wah, Ingat banget tuh. yang paling saya ingat adalah sebelum nih terakhir ayah serangan tahun 2022 itu cuma bilang sama saya, Idam jaga sholatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu aja sih, sama ya itu aja sih dari ayah. Terakhir itu terakhir banget. Ayah benar-benar bisa ngomong secara lugas, habis itu udah mulai susah ngomongnya. Pak Haji meninggalkan berapa anak dan berapa cucu? 3 laki semua, iya. Cucu? Cucunya ada 2, iya. Cewek cowok, anak saya semua. Bang Idam, ini Ya. kan Iya. Iya, saya itu sih saya serahkan sama aparat penegak hukum ya. Maksud saya dari awal case ini, mungkin ini baru pertama kali saya berbicara di media terkait dengan case ini. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi cuma dibilang perjuangkan udah itu aja. Tapi ikhlaskan semuanya, karena ilmu ikhlas itu yang ayah ajarin juga gitu sama saya. Jadi ikhlaskan, tapi tetap perjuangkan. Mungkin salah satu faktor itu yang menyebabkan. Enggak, kalau itu sih enggak, menurut saya enggak. Tapi ya kalau sempat nanya, mungkin iya semasa dia masih ini ya, masih bisa berbicara gitu ya, dia tanya ya wajar. Iya nantilah ya itu nantilah kita lihat jalurnya ini ke depan, karena kan semua udah diurus sama negara lah ya, kita udah serahkan semuanya ke proses.